nggak bayangin kalau suatu hari kalian nikah terus besar rumah? Jujur kita pernah ngebayangin itu bareng-bareng gara-gara kita ngeliat ada satu video kayak kakaknya nikah terus adiknya ngasih speech. Abis itu kita nangis di tempat. Sebenarnya pasti pisah rumah. Cuman dari dulu our dream itu sebenarnya untuk tinggal di kompleks yang sama. Jadi tiap hari bisa tetap ketemu gitu. Bisa rumahnya connecting door. Iya, satu kompleks sebelahan gitu-gitu. Cuman ya kita belum kepikiran sih kalau misalnya sampai one day harus pisah rumah ya. Harus ada gathering tiap yang kayak satu orang set waktu terus Kayak gitu harus lah. nge-push untuk tetap mau Ketemuan. Karena nanti kayak pas kita udah punya hidup masing-masing itu pasti semua punya masalah masing-masing, dan kalau misalnya kita nggak banyak komunikasi It's gonna be hard. pasti akan memunculkan miskom Iya. kayak lebih bisa ada miskom gitu di antara berbeda keluarga. Pas dijakin nikah terus ayo buru-buru nikah. Atau kayak ini jangan hamil dulu ya, nunggu kita ya. Nggak, intinya kalau misalnya Kita doa aja ke Tuhan. kalau itu punya anak-anak kita mau mereka sebagai sepupu-sepupu itu bisa sedekat kita sebagai kakak adik. Itu cici yang satunya itu anak adopsi ya. Dulu tuh I always feel like ini rada pick me ya mungkin zaman dulu. Tapi kayak I always feel like I'm the most different gitu. Soalnya dulu jujur aja kayak I was like the fat one. Terus kayak mata sipit, hidung pesek. Terus mereka kurus-kurus. Kayak beda sendiri gitu. Dan tiap kali ketemu orang, bener-bener tiap kali ketemu orang tuh selalu kayak ini beda sendiri ya, beda sendiri. Up to the point ada orang yang ngomong, kamu adopsi ya? Bercanda sih. Konteksnya bercanda, cuman itu really got me to the point waktu itu aku sempat kesel sama mereka berdua. Mereka treat you so differently ya, mereka selalu deket berdua, foto-foto berdua kayak gitu. Oh iya. Jadi in a way iya. dulu unconsciously I tuh juga jadi kesel sama mereka berdua karena I feel like kok mereka gang up on me, padahal sebenarnya nggak kayak gitu guys. Dulu Ci Michelle tuh kepahitan banget sama aku dan Ci Jacqueline. Ci, you tuh jangan sedih kayak gitu, you tuh cantik. Terus dia bilang ya, you tuh diem aja deh Jel, you tuh nggak ngerti. Jadi I tuh juga jadi yang harus selalu ngomong kayak merendah-rendahkan diri I, kayak mengurang-urangi diri I, kayak enggak, I tuh juga ini loh, I juga kayak gini loh, I juga kayak gini loh. Baru dia sadar kayak ternyata I juga ada banyak Ternyata kekurangan. Angel banyak insecure-nya juga ya. Iya gitu loh. Tuh, iya. Jadi growing up, I feel like when I started hang out with like positive people gitu-gitu, terus help me a lot. Everything that you're dealing with, just tell. Yang menurut aku kayak one of the best advices that she took juga. Stop complaining on your misery. Stop complaining on your looks. If you don't like your look, then work on it. Work on it. Kayak what she did itu stop sedih-sedihin. Kayak aduh aku terlahirkan jelek, aku terlahirkan. Dia stop manjain kesedihannya. Benar. Stop manjain, stop victimizing yourself. Tapi you guys don't feel kayak gitu-gitu. Aku selalu express it gitu. Tapi when I started kayak, okay, I think that's like embarrassing. Maksudnya itu bisa juga jadi double edged sword to me untuk orang-orang jadi malah mikir aku kayak gitu. Aku kayak started like manifesting, complimenting myself, complimenting kayak gini. Lama-lama itu pikiran hilang. Jadi kayak sekarang looking back, I'm like, kok bisa dulu mikir sampai so negatively ya of me gitu. Salah satunya adalah setiap pagi Michelle tuh selalu ada background podcast orang yang ngomong kayak gini. You are pretty, you're beautiful, say that to yourself in the mirror. But that's true guys. That's true. Semua tuh di mindset. Bener-bener semua tuh di mindset. Jadi kayak kalau you ngerasa you jelek ya, that's gonna be your trajectory of your life gitu. Kayak contoh tanaman yang dikasih tahu kata-kata bagus terus sama yang dikasih kata-kata jelek terus, kan itu juga hasilnya beda gitu. Itu sama kayak kalian ke diri kalian sendiri. Kalian ya harus say good things lah. Kalau kalian bisa komplimen orang lain, ngerasa orang lain cantik, kenapa kalian nggak bisa lihat diri kalian kayak gitu juga? Satu lagi, kupu-kupu itu nggak bisa lihat sayapnya dia. Padahal kalau misalnya kita lihat dari luar, ternyata kupu-kupu indah banget, cantik banget gitu. Tapi mereka nggak bisa lihat itu dari dirinya sendiri. Kecuali kalau mereka ngaca. Makanya sering-seringlah berkaca. Seperti anak ini. Kalau nikah nanti harus urutan gak? Aku pengennya gitu sih, kayak aku tetap pengen ada order. Santai sih harusnya sama our parents. Sebenarnya tapi gini. kalau bisa sih ya you duluan Cici. Karena biasanya kebanyakan orang itu ada urutannya, harus dari paling gede ke paling kecil. Tapi di keluarga kita kebetulan itu nggak terlalu berlaku. Karena kayak mama aja sama adiknya nikah duluan. Iya benar-benar. Dan kalau sekarang situasinya Angel itu pacaran sama orang yang seumur aku, yang which is aku yang paling besar kan. Jadi ada kemungkinan
ya nggak tahu sih mereka udah berbincang sampai ke Iya, arah sih. soalnya mereka udah lumayan lama sih. Mereka udah lumayan lama. 3 tahunan. Tiba-tiba you ketemu yang lebih cepet langsung mau nikah. Yeah, we never know. Tapi kayaknya maksudnya kita nggak terlalu mikirin harus urutan atau enggaknya. Yang penting kalau emang udah waktunya ya udah nikah aja. Sangat Sering banget. You guys have no idea the amount of ibu-ibu, aunties yang kayak Even our parents compare ya. misalnya ada satu yang berprestasi, kita selalu dia yang kayak, kok kalian nggak gini, kayak gini juga Iya. dong. Si ini aja bisa. Ini Iya. bisa. Ini aja kayak gini. Emang dari dulu kita ada this sort of like competitiveness. Iya. Karena emang udah di trainnya kayak gitulah. I feel like at some point itu ada healthy-nya lah. Ada healthy-nya Iya. kayak kita bertiga mau keep on kayak berkembang gitu-gitu. Iya. Cuman bisa jadi toxic juga sebenarnya. Dan itu sebenarnya pernah terjadi juga di antara kita waktu dulu kita belum sedekat ini dan belum berkomunikasi antar satu sama lain. Dulu kita nggak selalu cerita-cerita, kita tuh jadi selalu mikir kayak mereka adalah kompetisiku dan Iya. aku adalah kompetisi mereka. Dan jatuhnya kita nggak mau show any sign of weakness, kayak kita nggak mau kelihatan kita nggak bisa. Weak gitu. Jadi kalau kita ada kekurangan apapun, kita bener-bener yang kayak aku lagi sedih, aku nggak mau cerita, ini nggak mau cerita. Pokoknya kita tertutup dan kita jadi saling lihat each other itu kompetisi. Tapi sampai one day kita akhirnya vulnerable ke each other, kita jujur-jujuran, kita deep talk, dan kita baru kayak, oh ternyata kalian tuh juga merasakan hal yang sama. Iya. Hal apa yang kalian pernah seselin pas berantem? I pernah bener-bener ini tercoreng di pikiran I karena I feel so guilty after doing this. Pas I marah, I ludahin si Michelle. Jujur ya, dia pernah injek perut Ai, dia pernah jambak Ai, dia pernah injek Ai. Injeknya tuh cuma kayak gini, kayak nggak injek, kok tiduran di lantai terus kayak apaan sih gitu. Jujur, Ai sama Michelle tuh kalau berantem benar-benar pakai kata-kata yang jahat banget. Iya. Jadi ada satu kali itu Ai merasa bersalah banget sebenarnya karena I said something yang bikin you jadi say something yang jahat juga ke Ai. Iya. Oh itu baru ini Iya, sih. pokoknya kayaknya aku pernah bilang ke dia kayak harap cowok yang sekarang ilfeel sama you karena sifat you yang ini. Itu aneh di belakang sampai sekarang masih stay. Disclaimer, I tuh ludahin dia karena waktu itu I nonton sinetron, kayak ada adegan yang dia ngeludahin kayak kakaknya gitu. Terus aku jadi langsung kayak inspired, terus aku jadi oh kalau marah kayaknya kayak gini. Jadi aku kayak gitu, guys. Tapi after doing that, si Michelle langsung nangis, terus aku langsung kayak aduh, kayak aku parah banget nih, kayak aku kok berubah jadi orang jahat gitu. I said something yang hurtful banget juga ke Cia kan. Gila Ci, I kasihan sih sama your future husband. You kalau misalnya kayak gini sih, I nggak ngerti lagi, dia kasihan loh. You harus berubah sih. Besokannya kita masih diem-dieman, terus tiba-tiba kita masuk ke dalam toilet bareng, dia lagi mandi. Terus tiba-tiba aku nangis karena lihat muka dia, terus kayak jujur Ai kemarin sakit hati banget, Ai gak nyangka Ai berkorban kayak gini, terus that's how you see me gitu. Makanya Ci, I tahu itu karena film you jadi kayak gitu. Dia bilang, you jadi toxic gara-gara nonton film ini, makanya jangan kebanyakan nonton horor katanya gitu. Substance. The Substance. Ya elah. Hal terburuk apa yang paling kalian takutin? I takut mati, nggak jadi apa-apa. Terus kayak udah nggak ada yang ke my funeral. Terus kayak nggak berimpact. Terus kayak udah. Tapi I lebih takut lagi kalau misalnya hidup paling terakhir di dunia. Maksudnya kayak sekeliling I tiba-tiba udah gone terus tinggal I gitu waktu tua, maybe waktu tua. Tapi ini bakal punya teman baru gitu gak sih? Iya, Tapi kan tetap kalau makin tua makin susah ketemu teman. Kalau aku lumayan sama sih, aku takut mati dengan impression yang buruk, kayak aku belum achieve enough in life. achieve enough in life, belum jadi siapa-siapa, belum belum buat orang tua bangga, belum jadi berkat buat orang gitu. Iya. Mbak pencuri baju. Pernah ngelabrak orang nggak? Pernah lah. Pernah. I pernah menyaksikan Michelle melabrak mbak kita. Kita punya ART masih muda. Kita lihat Facebook dia. Pas kita lihat Facebook dia, kita shock banget karena itu semua ada baju kita dipakai. Suka selfie. Pakai baju-baju kita. Akhirnya suatu hari kita mau datengin dia nih. Jadi sebenarnya ide Michelle nih purely. Gila banget. Jadi Michelle bawa HP dengan foto dia yang dari Facebook, terus dia pegang gini kan. Terus dia kayak, "Mbak, kamu lihat kacamataku nggak?" Enggak non, yang mana? Yang ini gitu. Terus tiba-tiba dia kayak, yang ini mana? Baju aku. Yang ini juga mana? Baju aku, dan keep in mind that she was like just
10 years old. Oh, I was like Dia SD, 14, dia 13, 14. Dia nggak enak, dia ke garasi terus dia ketawa dia kayak Dia nggak even gak enak, dia ketawa di depan Cimichelle kayak, kenapa kamu ketawa-ketawa? Ini nggak lucu. Iya. Gila sih. ya, itu Terus me adalah and Chimichijaken is just at the edge. I sama Nggak Angel berani kayak ngomong. Iya, cuman kayak mereka tuh cuman video-videoin doang, terus saya kayak, bro, help me out guys. Iya. Ternyata mbaknya juga nyolong sampai Iya, dan kayak pakaian dalam pakaian mama. kayak jijik banget guys, Pakaian pokoknya dalam yang mama kayak juga dicolong. di foto-foto Facebook itu banyak banget yang dia pakai. pokoknya guys. kita belajar cara jadi orang yang sarkastik itu dari Michelle. Iya, betul. Target nikah kalian di umur berapa? CM dulu, yang udah berpacaran. Our parents tuh selalu ngomong kayak gak usah nikah buru-buru, mendingan nikah sama orang yang tepat tapi udah lumayan tua. Cause our parents tuh nikah lumayan tua ya, mama umur 29 gitu. We were never rushed to get married. Dulu aku mikirnya kayak umur 27, 28 gitu. Ini udah siap belum? I feel like kalau commitment wise udah, menurut aku kalau udah nikah, you emang udah harus kasih your life untuk kayak anak you, untuk taking care of your kids. That part, I masih mau explore myself more. Tapi let's see. I kebalikan dulu, I pengen nikah umur 24, 25. Should have been this year then. Tapi cowok aja belum ada. I tuh susah banget open up ke seseorang karena I have a hard time trusting someone. Bener-bener trust gitu. Your walls are so, Yeah, like it's so even high. higher than the Great Wall of China. Guys. And you gampang banget ilfeel. Once she likes you, dia bakal tunjukin. Dia Oh bakal iya kayak, itu bener. I like you. Bisa agresif gitu. Iya. Tapi kalau dia yang diagresifin dia kayak Kalau kalian mau deketin Cijek, Harus kalian yang nggak kayak- boleh kelihatan kalian Ka- Kayaknya semakin tua tuh mindsetnya udah bukan lagi pacaran gitu loh. Udah di Iya, poin ngerti yang kayak, sih. oke ini carinya harus yang Kayak, serius nih. iya. Jangan waste waktu diri sendiri. Agree. Jangan waste waktu orang itu juga kan, kasihan Agree. kan. Menurut I don't see a point of pacaran kalau emang gak lihat future kayak cuman main-main, karena I ngerasa kayak ngapain you lock yourself with someone yang kayak you tahu bakal cuman buang-buang waktu you gitu loh. So kalau aku personally aku juga nggak dikejar-kejar sih. Iya targetnya sih 24, 25 ya. In 2 years. Oh no then. In my No, age. I'm 21 now. You're 22 this year. I'm 20. Oh my Ya, god. lupa umurnya sendiri. I bener-bener ikutin Tuhan aja deh. Timingnya Tuhan gak akan salah. It's just the matter of finding the right person. Because marriage is once, guys. Zodiak kalian sesuai personality kalian nggak? Ini lucu sih. You Leo Ini banget fun sih. fact, I tuh Leo. Tapi for some people ada yang merasa kayak I Leo banget. Tapi some people merasa I nggak kayak Leo. Orang yang belum merasa Cijaken itu Leo banget, itu Kalian adalah kurang lama. orang yang belum deket sama Belum Cijaken. deket sama Jadi Cijaken masih fake di depan you. I nggak fake. Aku Taurus and I feel like I'm also you Taurus Keras banget sih, Ci. kepala dan itu Oh my tapi God, banyak Taurus orang Taurus banyak orang Taurus. juga nggak expect Taurus kayak hah kayaknya you nggak kayak gitu deh, tapi orang yang udah deket sama Ai pasti tahu Sadar banget dia Taurus banget. Terus dia bucin, pokoknya udah semua tuh Taurus banget. Terus kayak sekalinya udah sayang sama orang, udah nggak bisa move mau dia disakitin pun. Iya, itu tuh kayak gitu, woy. Udah kayak cinta mati. Cinta mati. Itu kan gendut ya? Enggak. Oh oke. Gila, apa kan tuh? Oke, Angel. Angel is a Libra tapi dia juga Scorpio. Scorpio, Karena dia jadi- di tanggal yang in between Iya, dua-duanya. jadi I'm mixed. Jadi guys. dia Aku sih dua-duanya. sebenarnya kalau Scorpio Nih, Kayak kayak Libra contohnya. tuh Kan- flirty. Kan enggak dong, itu Oh, justru iya sih, Scorpio. Sedangkan misalnya Scorpio dibilang misterius, diem, bla bla bla. Ah, enggak Nah, diem, itu ah, enggak. enggak misterius. Tapi Scorpio social butterfly. Iya. Iya, nggak enakan, people pleaser itu Itu iya. tuh itu bukan dari Scorpio, itu dari Libranya. Oh. jadi dia a mix of Libra, Libra and and Scorpio. Terus kayak baby, Hey, baby itu Scorpio. hey. Iya. Hal yang mau kalian bertiga lakuin sama-sama tapi belum terwujud. bungee jumping di iya. Dubai. Itu I nggak mau sih. Skydiving. Itu harus sih. Oh, kalau skydiving mungkin ya. Enggak yang jatuh dari helikopter. Itu yang Ya, harus itu oke lah. Karena itu ada pengamannya. Kalau bungee jumping kan kayak Ada pengaman juga. kita belum pernah travel bertiga Betul. doang. Karena kemarin kita hampir check off that bucket list, tapi nggak bertiga. Ini belum kesampaian karena emang kita belum nikah. Tapi kita pingin punya anak at the same time. Jadi anak kita temenan semua gitu. Pernah ngerasa diri sendiri egois nggak? Pasti pernah lah. Being in the sisterhood, mereka kan very voice out opini mereka juga kan. Jadi tiap kali misalnya memikirkan diri sendiri atau mementingkan my own happiness gitu, mereka pasti yang langsung kayak you egois banget sih Jel, which makes me kayak oh iya ya, orang yang sangat jahat. Coba momen apa yang menurut lu paling egois?
Sebenarnya I sesimpel kayak kadang-kadang I feel bad kalau misalnya kita lagi mikirin atau lagi meeting buat Anderson Sisters terus I yang kayak guys ayolah gitu, am I pushing them too hard? I malah yang kayak aduh I feel so bad, mereka semua lagi misalnya lagi ketar-ketir Anderson Sisters, terus tiba-tiba I juga ada submission untuk konten I sendiri, misalnya endorsean I sendiri, terus I kayak aduh mateng, I kayak belum selesai edit tapi at the same time jadi nggak konsen di meetingnya Anderson Sisters, itu dimana kadang I ngerasa egois. Contoh paddle atau nggak pas lagi get ready, kadang mungkin kayak kalau get ready ada lamanya kan, jadi itu buat mereka juga lumayan kesel, gila gak ada time management gitu-gitu. But I hope that I'm improving. Am I improving? Dan I juga Leo guys, dan Leo tuh sisi egoistiknya sebenarnya tinggi. Ya, kalau tidak kan kelihatan dalam misalnya barang dia hilang, tapi dia tuh nggak mau salah. Jadi dia bakal yang kayak, you yang kemarin pakai Angel. I egois dengan cara kayak I tuh bisa say no kalau I beneran gak mau gitu. Misalnya ayo kita pergi paddle gitu, I nggak mau, I maunya pulang gitu. Nah, bener, Dan bener, kadang bener, I can bener, make bener. that happen. Tapi sebenarnya Iya, itu bener. egoisnya nggak merugikan orang lain juga sih. Apa hal yang bakal bikin kaget kalau udah kenal kalian? Ini kalau yang I dengar dari my friends gitu, mereka kaget ternyata kita bisa serecet itu, kita bisa adventure yang benar-benar sampai naik mobil jeep, ATV, ATV, gitu-gitu. terus We kayak love main adventure lumpur stuff. gitu-gitu. Terutama mereka suka banget yang serem-serem, Semua yang orang menantang nyawa. Nyawa dan semua orang kira itu yang kayak Lembek. takut, lembek. Padahal kayak dia yang paling lembek. Dia yang paling lembek guys. Nah, orang-orang tuh kira kita tuh boros banget, sukanya kayak branded stuff. Itu sebenarnya irit banget. Makanya bersyukur kita ada endorsean gitu-gitu. Karena kalau tanpa itu semua kayaknya kita nggak bakal yang splurging Iya. itu. Karena kita diharuskan untuk irit, kita Iya. jadi jago banget mencari barang-barang murah. Iya. Kayaknya ajaran dari orang tua kita kalau mau beli barang tuh nggak langsung dikasih. Iya. It was so hard for us to get something. Kita tiga-tiganya punya personality yang bisa dekat sama semua orang. Kita tuh bisa jadi bunglon. Kita bisa Kita bisa adapt to any kind of people. mau dikasih emak-emak, Mau dikasih Kakek-kakek. kakek-kakek, Iya, anak iya. kecil. Ini satu fun fact yang seru banget, terutama Angel karena dia extrovertnya 102%. enggak. Jadi dia kalau naik pesawat kemanapun pasti dia berteman sama orang sebelahnya. Dan kadang-kadang ada yang masih berteman sampai berbulan-bulan kemudian, bertahun-tahun kemudian.